Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu pada pertemuan 6 di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai Sistem Informasi Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Sumber Daya Informasi. Baik, di sini akan dibahas mengenai pengertian dari Sistem Informasi SDM. Pengertian dari sistem informasi SDM adalah sistem yang digunakan dalam mengelola personil yang ada di dalam sebuah perusahaan. Sedangkan fungsi dari SDM apa? Fungsi dari SDM adalah atau merupakan departemen atau sebuah divisi di dalam organisasi yang bertanggung jawab atas banyak kegiatan yang berhubungan dengan SDM tersebut. Oke, di sini dibahas kegiatan utama yang dilakukan oleh SDM. Kita tahu ya, SDM itu dalam kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan seorang karyawan atau seorang pekerja pada sebuah perusahaan. Jadi, SDM itu mempunyai kegiatan utama yaitu perekrutan dan penerimaan. Dalam hal ini, perekrutan dan penerimaan karyawan. Terus ada pendidikan dan pelatihan. SDM juga wajib melaksanakan pendidikan dan kewajiban untuk siapa? Untuk SDM itu sendiri. Yang ketiga ada manajemen data dan yang terakhir ada penghentian dan administrasi tunjangan. Jadi SDM ini erat hubungannya dengan seorang karyawan ya, mulai dari perekrutan atau penerimaan karyawan itu bekerja pada sebuah perusahaan sampai pada proses penghentian karyawan tersebut. Oke, di sini dibahas mengenai subsistem input. Jadi yang merupakan input dari sistem informasi SDM itu ada 3. Yang pertama, subsistem informasi akuntansi. Yang membahas mengenai data yang diolah terdiri dari data personil dan data keuangan. Di mana kita tahu data personil itu adalah data relatif permanen dan bersifat non-keuangan. Sedangkan data keuangan adalah yang bersifat keuangan dan cenderung dinamis. Input yang kedua yaitu subsistem penelitian SDM, yaitu mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Penelitian khusus yang dimaksud bisa berupa penelitian suksesi, analisis dan evaluasi jabatan, serta penelitian keluhan. Subsistem input yang terakhir yaitu subsistem intelijen SDM, mengumpulkan data yang berhubungan dengan SDM dari lingkungan luar perusahaan. Database sistem informasi sumber daya manusia ya maksudnya ya. Oke, yaitu data yang tersimpan dalam database SDM atau sistem informasi sumber daya manusia terdiri dari 2, yaitu data pegawai dan data non-pegawai. Data pegawai yaitu berisi data yang berhubungan dengan data pegawai atau perusahaan yang ada. Sedangkan data non-pegawai berisi data non-pegawai dalam database perusahaan, seperti data agen tenaga kerja, data akademi, data perusahaan, data serikat pekerja, dan pemerintah. Selanjutnya ada sistem informasi kepegawaian. Sistem informasi kepegawaian adalah sistem informasi yang membahas mengenai kepegawaian itu sendiri. Sistem ini berfungsi atau berguna untuk mengolah data kepegawaian. Data yang terdapat pada sistem informasi kepegawaian bisa berupa data induk yang pertama. Data induk ini meliputi identitas pegawai yang memuat seperti NIP, nomor induk pegawai, nama, alamat, tempat tanggal lahir, agama, dan lain sebagainya. Data induk dimaksudkan adalah data yang benar-benar berhubungan erat dengan diri karyawan tersebut atau pegawai tersebut. Yang kedua juga berupa data riwayat kepegawaian. Data ini bisa berupa data kenaikan jabatan, data prestasi kerja, data pensiun, dan lain-lain. Setelah itu ada data pendidikan, keluarga, dan lain-lain. Di sini berupa data pendidikan, yaitu pendidikan yang pernah ditempuh oleh seorang pegawai tersebut. Data keluarganya, yaitu nama, anak, istri, dan lain sebagainya. Data tanggungan. Output dari semua atau dari sistem informasi pegawaian ini, yang pertama ada data pribadi, daftar pegawai yang akan naik jabatan,
data pegawai yang akan pensiun. Ini kira-kira output atau laporan yang dapat dihasilkan oleh sistem informasi kepegawaian. Oke, tadi kita bahas mengenai subsistem input. Nah, ketika adanya input, proses, yang terakhir pasti adanya output. Jadi dari output dari sistem informasi SDM bisa berupa yang pertama subsistem angkatan kerja, yaitu semua kegiatan yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasikan kebutuhan pegawai di masa depan. Di sini berbentuk tabel, jadi penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatannya yaitu sekian orang. Subsistem output yang kedua yaitu subsistem perekrutan yang melakukan kegiatan perekrutan atau penerimaan, proses penarikan seorang pelamar untuk menjadi karyawan pada sebuah perusahaan. Oke, perusahaan akan membuka lowongan. Bisa saja terdiri dari dua faktor. Yang pertama perencanaan SDM, yang kedua permintaan khusus dari seorang manajer. Contoh misalkan seorang manajer membutuhkan seorang kepala bagian atau kepala divisi dengan syarat sebagai berikut misalkan. Atau perencanaan SDM yang memang sedang membutuhkan SDM baru. Dari lowongan pekerjaan yang tersedia akan tampil analisis informasi jabatan dan pendapat manajer. Dari dua item tersebut akan tampil persyaratan jabatan, terus metode penarikan dan pelamar yang memuaskan bagi perusahaan tersebut. Yang ketiga ada subsistem manajemen angkatan kerja, yaitu menggunakan aplikasi untuk mengetahui usaha pengembangan angkatan kerja yang sudah pernah dilakukan. Di sini ada 8 item yang akan menjadi faktor pertimbangan. Selanjutnya ada subsistem kompensasi. Subsistem ini dilakukan berkaitan erat dengan proses penggajian. Pada subsistem kompensasi, yang menjadi input dalam hal ini adalah data gaji pokok, data tunjangan, data kenaikan jabatan, data lembur, dan data potongan. Sedangkan yang menjadi output dari laporan akhir kompensasi ini adalah slip gaji, rekapitulasi gaji pegawai per bulan. Yang kelima ada subsistem tunjangan, menyediakan paket tunjangan baik bagi karyawan atau pegawai yang masih bekerja maupun yang sudah pensiun. Yang keenam ada subsistem pelaporan lingkungan. Ini ditujukan untuk memenuhi tanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan di luar perusahaan. Oke, selain sistem informasi sumber daya manusia, kita juga akan membahas mengenai sistem informasi sumber daya informasi. Di sumber daya informasi ini terdapat 3 komponen. Ya, 3 komponen yang mendukung sumber daya sistem informasi, yaitu ada people, proses, ada teknologi. Ketiga komponen ini menghasilkan output yang berbeda atau mempunyai tugas yang berbeda. People ini nantinya outputnya akan berupa SDM dan organisasi. Sedangkan proses ini adalah tugas yang dilakukan dalam sumber daya informasi, yaitu mengumpulkan, memproses, menyimpan, menggunakan, dan menyebarkan. Yang terakhir teknologi. Saya yakin bagi kita semua teknologi ini adalah kata-kata yang mungkin setiap hari erat hubungannya dengan kehidupan kita ya. Oke, dalam sistem informasi sumber daya informasi di sini terdapat beberapa bagian yang merupakan penyedia jasa informasi, yaitu bisa saja seorang analis sistem, programmer, pengelola database, spesialis jaringan, dan personel operasi. Selain itu, sumber daya informasi perusahaan juga meliputi hardware, software, para spesialis informasi, pemakai, fasilitas, database, dan informasi. Sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya informasi perusahaan pada para pemakai di seluruh perusahaan. Manajer unit jasa informasi biasanya dikenal dengan istilah CEO atau Chief Information Officer. Oke, di sini adalah hal-hal yang mungkin perlu dipunyai oleh seorang CEO, yaitu berkontribusi pada perencanaan strategis,
perusahaan dan jasa informasinya. Yang kedua, sumber kepemimpinan utama dalam mencapai dan memelihara kualitas informasi, menjaga keamanan sumber daya informasi, merencanakan keadaan tak terduga, dan menjaga biaya sumber daya informasi tetap terkendali. Di sini ada keamanan sistem. Keamanan sistem mengacu pada perlindungan terhadap semua sumber daya informasi dari ancaman oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Apa tujuan dari menjaga keamanan sistem? Yang pertama yaitu kerahasiaan, yang kedua ketersediaan, dan yang ketiga integritas. Integritas di sini maksudnya adalah keterkaitan data satu dengan data lainnya. Gangguan terhadap sistem informasi. Gangguan terhadap sistem informasi ada beberapa ya. Ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Yang tidak disengaja itu terdiri dari beberapa hal, yaitu kesalahan teknis. Kesalahan teknis dapat berupa masalah hardware, sintaknya tidak benar, dan lain sebagainya. Yang kedua bisa saja muncul dari gangguan lingkungan, yaitu petir, gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah kesalahan manusia, yaitu menggunakan data yang salah atau menghapus data tanpa disengaja. Oke, selanjutnya kita mengelola gangguan. Mengelola gangguan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membina internal user. Yang kedua, memasang pengendalian di sistem informasi. Yang ketiga, ada memeriksa efektivitas pengendalian yang dipasang. Yang keempat, merencanakan pengembalian atau recovery gangguan akibat dari gangguan. Pengendalian keamanan informasi adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau meminimalkan dampak risiko pada sebuah perusahaan. Pengendalian terbagi menjadi 3, yaitu pengendalian teknis, pengendalian formal, dan pengembalian informal. Kita bahas satu persatu. Pengendalian teknis yaitu bisa saja berupa pengendalian akses, sistem deteksi gangguan, firewall atau dinding pelindung, pengendalian kriptografis, serta yang terakhir ada pengendalian fisik. Yang kedua, pengendalian formal, yaitu penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur, dan praktek yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Sedangkan yang terakhir, pengendalian informal, yaitu program-program pelatihan dan edukasi, serta program pembangunan manajemen. Oke, di sini dijelaskan beberapa strategi pengurangan biaya untuk manajemen informasi, yaitu dilakukannya konsolidasi. Konsolidasi adalah mengurangi jumlah sumber daya informasi yang terpisah. Yang kedua ada yang namanya downsizing, yaitu transfer berbagai aplikasi berbasis komputer dari konfigurasi peralatan besar atau mainframe ke platform yang lebih kecil. Yang ketiga ada smart sizing, yaitu pemindahan ke sistem yang kurang mahal tetapi penuh daya atau performa tinggi. Yang terakhir ada outsourcing, yaitu mengontrakkan keluar semua atau sebagian operasi komputer perusahaan kepada organisasi jasa di luar perusahaan. Di sini ada keuntungannya, yaitu pengurangan biaya. Yang pertama ada smart sizing. Keuntungan melakukan smart sizing yang pertama adalah pasti mengurangi biaya, user friendly, lebih cepat dalam menjalankan sistem, user dapat berpartisipasi dalam pengembangan sistem, user juga dapat berkomunikasi dengan staf IT dengan lebih baik. Sedangkan outsourcing di sini keuntungannya adalah pengurangan biaya yang digunakan, dan yang kedua dapat memperkirakan biaya-biaya yang akan timbul untuk masa depan. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.